Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidnillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Tauhid jilid 1 sudah selesai ya, dimana yang terakhir adalah cara mengamalkan al-wala wal bara, ya, al-wala wal bara, dimana kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Jadi kalau sudah berbicara tentang orang beriman, ya, konsepnya adalah setia, loyal, saling tolong menolong, bantu membantu. Ya, tidak boleh saling mendengki, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membelakangi jika itu menyangkut urusan kaum muslimin. Ya, manakala ada umat Islam yang minta tolong, walaupun dia bukan satu suku, walaupun dia mungkin berbeda bangsa, ya, atau berbeda kulit dengan kita, berbeda kampung, maka kewajiban kita adalah menolongnya. Ya, kewajiban kita adalah menolongnya. Adapun jika menyangkut, ya, urusan orang-orang kafir, maka tidak boleh kita saling bantu membantu dalam urusan agama. Tidak boleh saling tolong menolong dalam urusan akidah. Apalagi jika kita menolong mereka untuk memerangi umat Islam, itu tidak boleh. Ya, karena kalau itu kita lakukan, ini salah satu pembatal keislaman yang pernah kita bahas. Artinya orang tersebut bisa murtad dari ajaran Islam. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk ke Tauhid jilid 2, kita selingi dengan tema berilmu sebelum berbicara dan beramal. Berilmu sebelum berbicara, maksudnya di sini berbicara agama. Berilmu sebelum beramal, maksudnya adalah amal ibadah, ya, bukan amal dunia. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita ketahui, ilmu sangat penting. Jangankan urusan agama mau menuju surga, urusan dunia saja butuh landasan ilmu. Bagaimana mungkin orang melahirkan kalau kita nggak punya ilmu cara mengeluarkan bayi, ya? Nah, lalu kita belajar saja dari Google misalkan, dari YouTube, cara mengeluarkan bayi dari perut misalkan, awak pelajari, oh begini upaya awak putar sendiri, awak tarik sendiri, ya, habislah putus kepala kawan. Ya, jadi begitu juga belajar agama, tidak cukup hanya melalui Google, melalui buku tanpa berguru, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Nah, tadi saya ngisi di suatu tempat, ada yang nanya, ya, di masjid mereka, ya, ada orang yang melarang memijak garis sholat itu, kan ada jilakban-lakbani atau itu nggak boleh dipijak. Kalau dipijak itu tempat sujud orang, nggak boleh. Karena dia membaca hadis. Nah, ini bahayanya baca hadis dipahami sendiri, ini sendiri, akhirnya bisa jadi pertengkaran. Ya, lalu saya jelaskan, ya, yang nggak boleh itu melewati tempat orang sholat. Ada orang sholat, awak lewati, itu yang nggak boleh. Ya, adapun kalau kita mijak itu, apalagi untuk meluruskan shop, ya harus
dipijak lah itu. Ya, nah, ini jadi salah memahami hadisnya. Oleh sebab itu jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, berilmu sebelum berbicara dan beramal. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah, berilmulah. Fa'lam, ketahuilah. Ya, makna fa'lam, berilmulah. Ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohon ampunlah bagi dosa-dosa. Dari ayat ini, ya, Allah memerintahkan kita pertama sekali yaitu berilmu. Ya, berilmu. Jadi untuk mengenal Allah saja harus butuh ilmu. Kalau enggak nanti bahaya. Kalau kita mengenal Allah dengan perasaan, ya habislah. Itu ya, nanti mau orang betapa dalam gua nyari apa? Nyari Allah, ya. Nah, ada melalui mimpi, sampai ada yang viral itu pendeta itu yang dia murtad dari Islam, ya, murtad. Bayangkan akibat, ya, salah memahami tentang konsep ketuhanan tadi. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, untuk mengenal Allah saja butuh ilmu. Wastaghfir li dzambik, kemudian istighfar pun ada ilmunya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Bukhari berkata tentang ayat di atas, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Jadi jangan sampai kita berbicara agama sementara kita pun nggak ada ilmunya. Ya, kita nggak ada ilmunya, tapi kita sudah berbicara agama, karena ini fatal sekali. Ya, sangat bahaya sekali. Ya, nah, makanya sekarang zaman-zaman viral kan. Baca ayat kesalahan sudah viral. Ya, ini akibat apa? Mau bicara agama tapi nggak punya ilmu. Bagus baca terjemahannya saja. Ya, sehingga tidak merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau keliru baris dan lain sebagainya masih mending. Ya, kalau sempat hilang ayat, hilang ininya, ya sangat bahaya sekali. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ibnul Munir rahimahullah berkata, yang dimaksud oleh Imam Bukhari bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Suatu perkataan dan perbuatan tidak teranggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Makanya ketika ada seseorang berbicara agama, orang pasti akan nengok orangnya. Ini dasarnya apa? Ya, latar belakang pendidikannya apa? Ya, pasti orang akan melihat itu. Ya, nah, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sama halnya kita mau mencari ahli bangunan, pasti kita cari ahli bangunan. Dan kita tahu pengalaman dia memang banyak dalam masalah bangunan. Ya, nah, mungkin kita cari ustadz. Ya, untuk ngaduk semen aja bingung ustadznya. Ya, sama juga kalau kita mau nanya dalil, nggak mungkin kita tanya dengan mereka yang ahli bangunan. Ya, kecuali di ahli bangunan ulama, itu beda lagi kan. Apalagi mau mengaduk-ngaduk dalil, nggak mungkin kita ya sembarangan. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kita naik pesawat, tiba-tiba pilotnya mengatakan, Bapak Ibu, baru inilah saya bawa pesawat. Ya, dan saya memang nggak pernah punya sekolah pesawat, tapi saya pahamnya nih, bawanya nih. Nggak bisa, harus punya latar belakang ilmu. Ya, latar belakang ilmu. Pasti saya jamin itu penumpangnya turun semua itu. Ya, turun semua. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya yang harus kita pahami. Oleh sebab itulah ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan, karena ilmu itu pelurus niat nantinya yang akan memperbaiki amalan. Ya, disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i berkata, "Fakullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun lam tuqbal." Maka siapa saja yang beramal tanpa ilmu, amal-amalnya ditolak, tidak diterima. Amal-amalnya ditolak, tidak diterima. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan, ya, Nabi menyuruh para sahabat mengulangi amal-amalnya lagi, mengulangi ibadahnya lagi. Maka jangan heran kita jumpai hadis rubba shaimin. Terkadang ada orang yang berpuasa tapi tidak dapatkan hasil apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kadang kita jumpai hadis, ya, rubbas sahir, berapa banyak orang yang dia bangun malam tapi hanya dapat begadang saja. Dia nggak dapat pahala sholat malam.
Dan banyak dalil-dalil, ya ada orang yang sholat 60 tahun tapi tidak diterima, ya gara-gara ruku dan sujudnya tidak sempurna. Jadi jamaah muliakan Allah, inilah pentingnya kita awali dengan ilmu. Baik, pentingnya ilmu. Rasulullah SAW bersabda, pentingnya ilmu karena dia adalah kewajiban yang paling utama. Rasulullah mengingatkan kita, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka menuntut ilmu hukumnya fardhu ain. Ya, terutama ilmu agama. Ya, terutama ilmu agama, ilmu yang telah menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih. Nah, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, hadis sahih diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jamaah muliakan Allah, ya, keutamaan yang kedua, pentingnya ilmu karena ilmu adalah cahaya. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Kita saja kalau sudah mati lampu susah kita. Ya, akan kecarian, apalagi hati kita ini mati. Maka cahayanya apa? Ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat 5 sampai 6. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Imam Syafi'i tatkala beliau mengadukan tentang buruknya hafalan, beliau bertanya kepada Imam Waqi' bin Jarrah, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi." La yuhda lil 'asi. Dalam riwayat lain, la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, lalu beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat, karena beliau mengabarkan kepadaku ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Maka kadang jangan heran, "Ustaz, saya kenapa Ustaz kalau menghafal dapat ujung hilang pangkal, dapat pangkal hilang ujung, ujung pangkal dapat tengah pula hilang." Jangan salahkan umur, jangan salahkan usia, karena Abu Hurairah juga menghafal di usia tua, bisa sampai 5.000 hadis dia hafal kan. Nah, jadi apa yang jadi masalah? Cek. Bisa jadi ada makanan kita yang salah, bisa jadi masih ada pandangan kita yang masih jelalatan. Jangan-jangan telinga kita masih suka mendengarkan nyanyian-nyanyian setan, atau lisan kita masih suka membuka aib orang. Ini penghalang daripada ilmu. Dan Imam Syafi'i merasakan itu. Ketika lemah hafalan, buruk hafalan, beliau mengadu. Imam Waqi' tidak mengatakan, "Oh begini caranya biar kuat hafalan kau, bangun malam nanti jam 9." Enggak. Simpel saja nasihatnya. Apa itu? Tinggalkan maksiat. Kadang-kadang ada pertanyaan, "Ustaz, cemana biar kuat hafalan awak?" "Oh, hafalnya jam sekian, nanti begini. Ya, kau bangun malam, mau ini, kau baca ini." Enggak, tinggalkan maksiat, otomatis itu. Kalau tinggal maksiat, kuat ya. Ya, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya. Nah, ilmu adalah jihad. Ilmu adalah jihad. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, barang siapa yang menyangka bahwa berangkat menuntut ilmu bukan amalan jihad, sungguh dia telah kurang pandangan dan akalnya. Ya. Jadi menuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Abu Darda, siapa yang menyangka menuntut ilmu bukan jihad, sudah kurang akalnya. Kenapa jihad? Karena untuk sampai di majelis ilmu butuh pengorbanan nggak? Butuh pengorbanan. Ada perjuangan nggak? Ada perjuangan.
Ya, kadang timbul malas, apalagi gaduh-gaduh jantungan, hujan nggak nanti, bismillah lah bah, katanya berangkat sampai juga di sini kan. Ya, kalau dipeturutkan dari wah enak di rumah ini. Sojuk-sojuk begini ya, masuk teh manis, masuk kopi sedikit, campur susu jadi sanger ya kan. Masuk ini wah, masuk Indomie tumis apa pun lah ya, sedap betul. Rupanya sampai juga di majelis ilmu, sampai di majelis ilmu berjihad lagi. Berjihad apa? Melawan setan. Mengantuk lama atau pula berjihad. Ada yang sampai menahan nafas. Biar tak mengantuk. Sampai kus ya, bayang nggak? Berjihad betul sampai di majelis ilmu. Ya, banyak mengulangan Allah Azza wa Jalla. Ada yang syahid, ya, lewat dong. Itu syahid ada. Ya, tak sakit ya. Ada yang berjuang terus, cegak lagi. Ini jihad betul. Ya, kita syukur setengah jam cuma ngaji, setengah jam atau sampai sejam lah. Paling lama tanya jawab kan. Di masa lalu, dari pagi sampai malam. Pernah Bapak belajar dari pagi sampai malam? Pernah ya. Saya merasakan itu. Ya, terus nonstop. Apalagi dari Zoom itu 1 jam 2 jam harus duduk di situ mendengarkan aja. Baca kitab itu. Ya. Jangan melakukan Allah betul-betul berjuang. Makanya kata Abu Darda, kalau ada orang bilang menuntut ilmu bukan jihad, kurang akalnya. Ya. Masya Allah. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ilmu adalah kebutuhan. Ya, ilmu adalah kebutuhan. Imam Ahmad mengatakan, manusia sangat membutuhkan ilmu dari sekedar menyantap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan oleh manusia sekali atau 2 kali dalam sehari. Sedangkan ilmu dibutuhkan setiap saat. Ya, dibutuhkan setiap saat. Ilmu itu. Kalau makan palinglah sehari ya, menyantap makanan ya. Butuh. Ilmu itu butuh setiap saat. Ini halal atau haram ya? Pernah aku ngaji bilang halal. Ini jangan diharam ya. Waalaikumsalam Pak, Waalaikumsalam. Tolong Pak ya, pilih juga lah kami. Inilah yang bisanya. Ada ilmu apa? Ini yang dimaksud suap tuh ya. Ya ada hadisnya, menyuap dan menerima suap sama-sama di. Aku ayat tidaklah Pak. Ya, tak izin aku jangan. Aku lebihan lagi Pak, lebihan lagi. Apa tidak lah Pak? Sudah berapa sekepalo Pak? Berapa sekepalo? 500.000 sekepalo. Nah ini Pak, amat tidak lah Pak. Ya. Siapa yang bisa menjawab itu? Siapa yang bisa menjawab? Ilmu. Ya. Coba nggak ada ilmu. Lah hadiahnya nih, menerima hadiah kan boleh, tak apa-apanya hadiah. Hadiah selesai. Ya. Ambil saja, tak usah dihapus. Ngeri itu Pak. Ini kalau nggak ada ilmu zaman fitnah ini ngeri kita. Ya, ngeri kita. Makanya ulama-ulama mengingatkan, jangan. Ulama-ulama mengingatkan. Ya. Kalau semua rakyat punya ilmu seperti itu aman. Insya Allah yang muncul pemimpin-pemimpin yang apa? Yang baik. Ya. Alah itu nanti pun ini palahnya nih, palah. Kalau kira mulai dengan Allah Azza, apa yang bisa menjawab itu? Ilmu. Awak jualan, awak tengok kawan samping untungnya banyak, cuma lo tidak nampak awak timbangan itu agak disetel sih. Awak pun sikit-sikit apa ya itu, sikit-sikit. Dia tengok so 5 garis, aku segaris saja lah. Sikit saja bro. Ya. Tapi kalau ada ilmu, astagfirullah, sikit banyaknya tetap haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menjawab itu? Ilmu. Ya. Kalau nggak ada ilmu, selesai kita. Ya. Pas awak dipajak nampak pula plastik orang di samping. Plastik sebiji saya tak apa-apanya. Kita ambil jual ikan tadi, ambil plastik orang. Apa namanya ini? Gosok, mencuri. Ya, kita sudah pernah sampaikan hadisnya, cuma ngambil tali sendal saja bisa di neraka.
Makanya kalau nggak ada ilmu selesai. Ya, selesai. Berumah tangga juga kalau nggak ada ilmu selesai. Ya, panas hati pula aku corekan kau 1, 2, 3. Kalau ada sejuta aku corekan katanya. Habis. Ya, habis pogi setan tuh mogah setan tuh dia pun menyosong abah. Apa yang ucapkan tadi itu jangan kata. Zaman sekarang mencari perempuan dah payah ini corona ini. Ya. Tak jadilah dia ucapkanlah ucapku itu. Bisa udah terucap. Ya, udah terucap. Mulailah menanya ustaz sana, ustaz sini, ustaz sana, ustaz sini. Itu ya. Mulailah masa kusuk tanya sana, tanya sini. 10 membenarkan, yang 1 tak apa-apanya itu balik saja tak apa-apa. Kan ada kan, boleh kan. Salam. Ya. Ini kalau nggak ada ilmu, ajab kita. Makanya sekarang udah tolak habis, udah 1 juta sampai 1 triliun kali pun balik lagi bersama lagi. Seperti itu. Ya. Jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini pentingnya ilmu. Kalau makan hanya sehari 2 hari, ilmu setiap saat. Ya. Nggak serta-merta ada HP nih bisa telepon ustaz apa hukumnya, nggak serta-merta. Tiba di suatu tempat awak nggak ada HP, nggak ada signal, nggak ada ini. Sementara awak perut lapar, makanan tak ada, lewat babi. Kalau nggak ada ilmunya, ya, ternyata dulu pernah ku dengar kalau darurat yang haram jadi halal. Akhirnya awak tangkap babi tadi, awak makan halal karena kondisi darurat. Tapi halalnya sebatas apa? Hanya sekedar menegakkan tulang saja, bukan sampai konyol. Dia sampai sudah juga Allah tak sandal dong. Udah haram jadi. Ini butuhnya ilmu tadi. Jadi ilmu itu kebutuhan, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 keinginan yang tidak pernah merasa puas, keinginan terhadap ilmu dan tidak pernah merasa puas darinya, dan keinginan terhadap dunia tidak pernah merasa puas darinya. Ini 2 keinginan nggak pernah merasa puas. Maka orang kalau sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu nggak puas-puas deh. Di mana ngaji sana? Apa untuk ngaji? Itu orang yang sudah tercandu ilmu. Sama juga orang udah candu dunia, tak puas-puas, kejar terus, kaya udah kaya, kurang kaya, udah kaya, kurang kaya. Dia sampai sholat lewat, ibadah lewat. Nauzubillah min dzalik. Nah, bahaya bicara dan beramal tanpa ilmu. Apa bahayanya? Pertama, itu tadi keutamaannya ya. Bahayanya yang pertama, dia akan menabrak seluruh larangan. Maka orang kalau sudah tidak ada ilmu, semua akan dia tabrak. Ini bahayanya ya. Nanti baca surah Al-A'raf ayat 33. Ya. Yang kedua, berdusta atas nama Allah. Orang kalau sudah nggak ada ilmu, udah bersumpah pun jadi. Ya bersumpah. Sampai supaya laku jualannya bersumpah dia. Demi Allah. Demi Allah. Ini demi Allah. Demi Allah. Nggak tahu dia bahayanya bersumpah atas nama Allah. Ini Pak HP-nya aku jual nih. Eloknya Pak demi Allah. Elok ini Pak. Elok baru di Honda Maya udah koring hidup lagi jual. Demi Allah. Sumpah kan bahaya. Yang ketiga, tersesat dan menyesatkan orang lain. Inilah dia. Kalau dia sudah berbicara tanpa ilmu, bukan hanya dia sesat, tapi bisa menyesatkan orang lain. Orang ikut aja. Rupanya udah lubang di mukanya. Udah lubang di mukanya, masuklah ke lubang dia, orang pun masuk. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekaligus, tapi dia akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, nggak ada lagi orang yang alim, orang-orang pun akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu para pemimpin itu ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang. Inilah yang banyak terjadi. Ya. Jadi pemimpin yang lahir tanpa ilmu akhirnya sesat, ya, dan menyesatkan orang lain. Yang keempat, orang kalau sudah nggak ada ilmu, panduannya hawa nafsu, selera dia dimainkannya, nggak selera dia udah tinggalkan. Ya, sedangkan yang halal pun payah ini, apalagi yang haram, sikat sajalah katanya, habis tanpa ilmu. Imam bin Ali bin Abil Al-Iz Al-Hanafi berkata, barang siapa yang berbicara tanpa ilmu, sesungguhnya dia hanyalah mengikuti hawa nafsu.
Dan Allah telah berfirman, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun. Surah Al-Qasas ayat 50. Jemaah muliakan Allah. Yang kelima, ya, bahayanya berbicara, beramal tanpa ilmu, dosa orang yang dia sesatkan terus mengalir. Memang dia sudah meninggal, tapi ilmu yang diajarkan, diamalkan orang, akhirnya orang akan tersesat dan dia pun mendapatkan aliran dosanya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi orang buat dia sampaikan fatwa, diikuti orang berdosa, dia pun dapat dosanya. Dia meninggal tapi dosanya terus mengalir. Yang keenam, pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka orang kalau sudah tanpa ilmu akan besar pertanggungjawabannya. Imam Ibnu Katsir berkata, kesimpulan penjelasan yang mereka sebutkan adalah Allah Ta'ala melarang berbicara tanpa ilmu. Berbicara hanya dengan persangkaan, merupakan perkiraan dan hayalan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi nggak boleh ya berbicara agama menurutku, menurut perasaanku, itu nggak boleh. Ya, cuman ada ya Pak hukumnya nih. Kalau kaso-kaso tak apa-apa, mainkan saja. Penting halal, konyol. Hati-hati. Ya, makanya harus ada landasan. Apalagi zaman sekarang kita banyak ulama. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi aman awak. Daripada bilang menurutku tak apa-apanya itu. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, yang ketujuh penuntunnya adalah setan. Ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah 169. Baik, kesimpulannya ya, berilmulah sebelum berbicara dan beramal karena hidup cuma sebentar. Jadi agak giyompat kita gas malam nih ya. Yang penting tersampaikan materi, pentingnya ilmu dan apa bahayanya kalau kita tidak ada ilmu. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu mohon maafkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi